Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 8 ya. Nomor 8, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2 untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini berarti 0 sama 360 nya termasuk ya, karena dia sama dengannya. Nah, bagaimana cara mengerjakan persamaan trigonometri yang bentuk seperti ini? Nah, ini kan bentuknya sudah jelas ya. A sin X ditambah B cos X sama dengan C ya. Sama seperti yang nomor 1 tadi, kita tentukan dulu A, B, C nya. A nya berarti sama dengan akar 6 ya. Akar 6, B nya akar 2, C nya 2 ya. A nya akar 6, B nya akar 2, dan C nya 2. Kemudian selanjutnya kita mencari K ya. Mencari K itu rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti sama dengan akar A nya akar 6 ya. Berarti akar 6 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar 6. Akar 6 kuadrat 6. Akar 2 kuadrat 2. Berarti sama dengan akar 8. Akar 8 itu berapa? Akar 8 ya berarti sama saja 2 akar 2 ya. 8 itu kan sama dengan 4 kali 2 ya. Nah, akar 4 kan, nah bentuk seperti ini berarti kan sama ini kali ya. Sama saja akar 4 kalikan akar 2. Nah, akar 4 sendiri itu 2, berarti 2 akar 2. Ya, ini K. Kemudian kita akan mencari alfa. Alfanya itu rumusnya arkes tangen. A per B. A nya akar 6, B nya akar 2. Nah, berarti sama dengan arkes tangen akar 6. Akar 6 itu kan sama dengan akar 6 itu sama dengan akar 3 kali akar 2 ya. Dibagi akar 2. Nah, ini kan sama-sama akar 2 ya, perkalian berarti boleh dicoret. Berarti sama dengan arkes tangen akar 3. Nah, ini kan A-nya positif, B-nya positif. Berarti ini di kuadran 1 karena semua A dan B-nya positif. Ya, di kuadran 1 tangen berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu tangen 60 derajat. Ya, nah alfanya ketemu 60 derajat. Kemudian selanjutnya kita rubah bentuk yang ini ya, A sin X ditambah B cos X sama dengan C ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C ya. K-nya berapa K? K-nya 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 cos X min alfa. Alfanya diganti ya. Ini gimana nih? Coret aja guys. 2 akar 2 cos X min alfanya 60 derajat. 60 derajat sama dengan C. C-nya 2. Ya, C-nya 2. Kemudian selanjutnya seperti biasa ini pindah ruas ya. Pindah ruas berarti jadinya pembagian sama dengan
2 per 2 akar 2. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Karena ada akar di bawah, berarti dirasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2. Berarti cos X min 60 derajat sama dengan 1 per akar 2 kali akar 2, 2 ya, setengah akar 2. Nah, sudah bentuknya seperti ini, berarti di sini jadinya cos X min 60 derajat sama dengan cos berapa? Yang hasilnya setengah akar 2. Cos 45 derajat. Ya. Nah, ini sudah bentuk yang persamaan trigonometri sederhana ya. Bentuknya sudah cos sama dengan cos. Tinggal lanjut ke penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang pertama, kalau bentuknya cos, berarti ini ya, X min 60 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini pindah ruas dulu tidak apa-apa karena penjumlahan atau pengurangan ya. Berarti X sama dengan pindah ruas jadi 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan berapa ini? 105 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita tentukan K-nya misalkan berapa? K-nya 0 ya. K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 105 ditambah 0 kali 360, 0, berarti tetap ya. Udah seperti ini saja. Ini hasil yang pertama. Kemudian selanjutnya ini penyelesaian yang pertama, kemudian penyelesaian yang kedua. Kalau bentuknya seperti ini, penyelesaian yang keduanya berarti X min 60 derajat, karena ini cos berarti P-nya diganti negatif P, berarti negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Ini negatif 60 nya pindah ruas dulu tidak apa-apa, berarti X sama dengan 60 derajat dikurangi 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, berarti X sama dengan ini dikurangi 15 derajat plus K kali 360 derajat. Misalkan K-nya berapa? Misalkan K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 360, 0. Nah, ini hasil yang kedua. Kemudian kalau K-nya 1, ya berarti melebihi interval ya. Nah, berarti dari sini ketemunya himpunan penyelesaiannya 15 derajat dan 105 derajat. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 8. Kemudian selanjutnya kita langsung ke nomor 10 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri akar 3 sin X dikurangi cos X sama dengan akar 3 untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini berarti 0-nya tidak termasuk karena tidak ada sama dengannya. Kalau ini 360-nya termasuk ya karena ada sama dengannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang nomor 10 ini? Sama seperti nomor sebelum-sebelumnya, kita tentukan dulu A-nya. Nah, ini karena bentuknya A sin X ditambah B cos X sama dengan C ya. Berarti kita gunakan persamaan trigonometri yang kedua. Ya. A-nya berapa? A-nya, ingat A-nya itu yang di depannya sin X. Ya, berarti negatif akar 3. Kemudian B-nya itu yang di depannya cos X. Berarti negatif
C-nya itu akar 3. Ya, nanti kalau misalkan kok sama dengannya 0 ya, misalkan akar 3-nya di ruas kiri, berarti kita rubah dulu agar konstantanya itu di ruas kanan ya, biar kan bentuknya kan A sin X ditambah B cos X sama dengan C begitu ya. Berarti C-nya kita rubah ke ruas kanan kalau misalkan masih ada di ruas kiri seperti ini. Terus kita tentukan K. K-nya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi sama dengan akar A-nya negatif akar 3 kuadrat ditambah B-nya negatif 1, berarti sama dengan akar negatif akar 3 kuadrat 3 ditambah negatif 1 kuadrat 1, berarti sama dengan akar 4. Akar 4 berarti 2. Nah, kemudian kita tentukan alfa. Alfanya yaitu arkes tangen A per B. A-nya negatif akar 3, B-nya negatif 1. Nah, A-nya negatif, B-nya negatif, berarti di kuadran berapa? Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, berarti di kuadran 3. Kuadran 3 ya, di kuadran 3. Walaupun misalkan di sini ini kan berarti arkes tangen berapa? Negatif dibagi negatif kan positif ya, akar 3. Lah ini bisa mengecohkan. Lah akar 3 positif ya, oh berarti di kuadran 1. Nah, jangan seperti itu kalau kita menentukan alfa pada bentuk persamaan trigonometri A sin X ditambah B cos X sama dengan C ya. Nah, ini berarti di kuadran 3 karena A-nya negatif, B-nya negatif. Kalau di kuadran 1 kan A-nya positif, B-nya positif. Ya. Nah, berarti arkes tangen berapa? Tangen berapa di kuadran 3 yang hasilnya akar 3? Ya, tangen berapa? Tangen 240 derajat. Ya, berarti alfanya ketemunya 240 derajat. Ini kemudian selanjutnya seperti biasa, bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C kita rubah ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C ya. K-nya berapa K? K-nya itu 2, berarti 2 kalikan cos X min alfanya 240 derajat sama dengan C-nya akar 3. Nah, kemudian selanjutnya 2-nya pindah ke ruas kanan ya, berarti cos X min 240 derajat sama dengan pindah ya, berarti akar 3 per 2. Akar 3 per 2 kan sama dengan setengah akar 3. Nah, ya berarti cos X min 240 derajat sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Cos 30 derajat ya. Nah, kemudian selanjutnya karena ini bentuknya sudah cos sama dengan cos, berarti kita tentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan cara persamaan trigonometri sederhana ya. Penyelesaian yang pertama, X min 240 derajat sama dengan
P 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Ini penyelesaian yang pertama. Negatif 240-nya pindah ruas ya. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 270 ya. 70 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Kemudian kita gantikannya, misalkan K-nya kita rubah jadi 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 270 derajat ditambah 0 kali 360, 0 berarti ini. Nah, ketemunya ini ya. Kemudian selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, ini ya, bentuknya kan cos sama dengan cos. Penyelesaian yang keduanya berarti ini ya, X min 240 derajat sama dengan P nya kan 30 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua karena cos berarti negatif P, berarti negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Ini pindah ruas dulu, berarti X sama dengan 240 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita rubah K-nya misalkan berapa? 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 210 derajat. Ini 0 ya, berarti 0. Ini ketemunya. Berarti himpun penyelesaiannya ketemu berapa saja tadi? 210 sama 270 derajat. Nah, ini adalah penyelesaian yang nomor 10. Begitu ya. Bagaimana dari pembahasan soal persamaan trigonometri sederhana, persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C, apakah sudah paham semua atau masih ada yang bingung? Silahkan bisa ditanyakan. Sudah sampai di sini dulu pembahasan mengenai latihan soal persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.